kebiasaan orang kaya itu apa? Sedekah. Dimulai kan dulu sedekah dari yang kecil-kecil aja, kayak kita dulu dari tetangga aja sih gitu. Misalnya beli sayur dulu dikasihin kayak gitu, dulu kan banyak dikasih dulu. Dibangun dulu mental orang kayanya itu. Kalau misalnya tadi mental kita udah jadi orang kaya, dia datang sendiri. Jadi kayak misalnya dulu ya, LEG itu 1 tahun kita nggak nyangka juga teman-teman, karena memang nggak ngejar kayak gitu ya kan. Kalau cuma tahu jalannya dikerjain aja kayak gitu, tiba-tiba udah sampai gini juga gitu ya, dapat reward. Bahkan kita sempat bilang kalau ada terus ya kan kayak gitu ya, uang mobil keluar terus setiap tahun gitu kan, 5 bulan atau banyak kan, masya Allah gitu ya. Nah jadi teman-teman buat yang penting adalah impiannya dulu nih dibuat. Ya Allah, kalau ini baik bagiku maka didasarkan Allah. Kalau ini tadi bagiku ya Allah merusak agamaku, keimanan dan ketakwaan, maka jauhkan. Dibuat proposalnya, proposal impian ke Allah. Nah jadi kita buat, alhamdulillah Allah kabulkan. Ada yang pas tepat di tahunnya, ada malah yang lebih cepat. Nah jadi itu, jadi ketika kita misalnya hasil ya namanya manusia, ada lelah, ada capek, ada down. Jadi impian tadi itu yang membuat kita tadi semangat kembali hatinya. Oh ya ini aku udah mau Islamic Center nih, kalau misalnya pendapatan cuma segini aja ya nggak bisa. Jadi itu yang membuat kita motivasi untuk bangkit kembali tadi kan. Namanya tadi ada yang bilang manusia lah, kadang kan kita ya nggak lepas dari keluh kesah sama kan kayak gitu ya. Cuma ada yang membuat kita tadi untuk maju kembali kan. Dan satu lagi yang penting adalah kenali diri kita dulu gitu ya. Ketika kita mengenal diri kita, maka kita mengenal kita. Pahamin dulu nih, kita ini potensinya di mana, kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Itu yang penting, karena manusia nggak pernah dari ada yang sempurna kan. Nah kita ke potensi kita apa kayak gitu. Misalnya ini kita introvert atau extrovert. Kalau introvert itu kan dia lebih senang adalah menyendiri. Nah jadi kalau yang kayak gitu lebih bagus sekarang saya ke media sosial. Jadi jangan dipaksain, misalnya kita introvert jumpai orang banyak, nggak sanggup dia stres. Malah dia nanti bakalan kabur. Kayak gini apa nih bisnisnya? Yang introvert kasihkan ke media sosial, yang extrovert kasihkan seperti itu. Jadi kita lihat dulu potensi kita, potensi dari diri kita tadi. Nah juga dan juga kita harus tahu gaya belajar orang. Gaya belajar itu kan ada visual ya, dari melihat, ada yang auditory, dari mendengar, ada yang dia harus bisa dilibatkan ke dalam kegiatan baru dia bisa kayak gitu. Nah jadi dari situ juga kita bisa memilah ya, memilah-milah gitu kan. Jadi sebenarnya ketika kita bisa mengenal diri kita bisa kenal diri kita, itu tadi bisa menjadi kerjasama yang baik banget kayak gitu. Jadi kerjanya pun bisa kilat kan, karena udah paham. Dan tadi kalau udah tahu kelebihan, udah tahu kekurangan diri kita, ketika misalnya ada yang menyinggung, namanya berhubungan manusia pasti ada selera. Tapi ketika dia paham itu, dia bisa memaklumi bahwa dia memang rumahnya di situ gitu. Kita pun kayak gitu, ketika misalnya kita di apa ya, diapain orang gitu, dalam arti di inilah yang kita ya diprotes lah ya gitu ya. Kita pun nggak marah gitu ya, oh iya memang ya orang itu rumahnya di situ gitu. Jadi itu penting banget ya karakter tadi. Nah jadi dulu, nah juga kan ini kan punya perempuan, yang perlu dipahami adalah niat kita di hari ini apa ya, dari dosa dulu itu penting ya, karena ridho suami itulah yang buat kita bisa maju terus. Yang kedua yang perlu diluruskan adalah niatnya jangan dari nafkahmu ya, karena nafkah itu adalah tugas suami. Jadi kita di sini adalah mengeluarkan potensi terbaik kita ya. Jadi di sini untuk mengeluarkan potensi terbaik kita ya. Kalau misalnya tadi suami kita rendah gajinya daripada kita gitu ya, jadi kita ini jadi hanja bersedekah. Nah ini juga harus dipahami. Jadi nanti ketika gajinya udah bonusnya gede jangan rumah tangganya jadi pacar kacir ya. Jadi dari awal udah diseptikan dulu nih keluarga inti kita gitu ya. Nah
keluarga, tim terbaik partner kita itu adalah pasangan dan anak kita. Itu tim inti kita gitu. Jadi kan jangan terlalu sibuk di luar rumah tangganya. ya karena banyak ya yang udah itu nggak disetting, dia sibuk keluar dalam negerinya hancur-hancuran. Jadi makanya saya pun buka ada juga kelas ini ya, sekolah muslimah untuk mencegah kayak gitu. Nanti kalau namanya perempuan Pak, kalau udah lebih tinggi ibunya pun tinggi, jadi dia nanti kurang apa dengan suaminya, itu harus kita ingatin bahwa nggak boleh kayak gitu kan gitu. Tadi jangan dia orang kaya, suaminya bekerja tempat dia tapi nggak kayak gitu kan anaknya gitu ya kan. Jadi lebih siapin mental kita. Jadi bunda-bunda ini kan banyak ya yang muslimah yang dijamin masuk surga ya, ada Khadijah, ada Maryam, ada Asiyah, ada Fatimah. Bunda pilih dari 4 kriteria orang yang memang udah dijamin masuk surga ini. Yang perempuan bunda mau untuk yang mana? Kalau saya Khadijah. Ya, orang kaya. Ya, Khadijah. Kayak gitu. Kalau ini bukti alamiah. Iya. Kalau Asia kan suaminya perahu. Gak mau lah ya. Kalau Maryam dia belum menikah ya. Kalau Fatimah tadi sambarnya yang banyak. Karena kita pengusaha ya patokannya Khadijah. Pelajari tentang pribadi Khadijah, gimana rumah tangganya, gimana bisnisnya seperti itu. Jadi memang kan kalau di hari ini kita harus sering-sering belajar upgrade diri. Jadi kapasitas bonus sesuainya dengan kapasitas diri. Jadi maka pantaskanlah diri kayak gitu. Jadi diupdate terus. Itulah kira-kira benda-benda yang bisa disampaikan lagi. Tadi ya saya bilang tadi, ya memang nggak mudah ya untuk merubah suatu kebiasaan, itu nggak mudah gitu. Terus terang saya bilang tadi. Tapi insya Allah pasti bisa ya. Ya kan tadi kalau Allah niatkan, tadi saya cuma bilang waktu dulu, ya suatu saat saya akan bakalan ke Lombok, nggak tahu juga kapan gitu ya. Ternyata hari ini, jadi Bismillah, semoga di sini Islamnya yang udah menyeluruh gitu ya, bunda-bunda menjadi agen kebaikan yang Allah pilih melalui HRD untuk menyebar kebaikan dakwah produk halal kita di sini ya. Saya berharap kita bisa sama-sama di sini ya apa ya, menjadi tuan di negeri sendiri ya. Ya jangan kita hanya melayani orang ya, pengunjung yang datang enggak gitu. Kita bakalan punya aset yang menjadi ini ya, perusahaan Allah untuk kegiatan-kegiatan keumatan di sini. Nah, begitulah bunda-bunda kira-kira. Jadi mimpinya harus dibesarkan. Mimpinya harus apapun dibesarkan. Ya, dibesarkan banget gitu ya. Jangan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang banyak. Ketika kita mimpinya dibesarkan, maka keluarga kita dan aman kita. Nah, kira-kira. Sudah ada yang mau ditanyakan boleh. Dengan hati, ridho nggak aku aktif di hati. Karena banyak juga yang kalau kita yang kayak itu potensi, dan ternyata tadi nggak dapat ridho dari suaminya itu ganjel yang menjadi ini. Mengiyakan dengan ridho itu beda. Beda. Dulu saya agak ganjel karena suami masih belum ridho gitu. Iya. Nah jadi waktu itu ditemuin lah sama Pak Abdul Somad, kita bicarakan. Masih Roma gitu. Iya, karena memang nggak setuju. Nggak setuju saya berkecimpung di sini gitu kan. Dia anti memang waktu dulu. Tapi saya sholatin aja.